Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Khulwatunima bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita akan mengangkat tentang kekerasan seksual perempuan dan anak di Banten yang terbilang masih tinggi. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di Banten terbilang tinggi. Di awal tahun 2023 saja sudah dirilis saat itu oleh DP3KB Provinsi Banten, kalau tidak salah ada sekitar 55 perkara. Ini artinya angkanya memang baru awal tahun tapi sudah tinggi. Nah, kita bahas terkait tema ini dalam forum dialog bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Kita sapa terlebih dahulu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Ibu Sri Hartati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Baik. Tetap semangat ya, Bu ya? Siap. Siap. Kemudian juga Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Provinsi Banten, Ibu Siti Ma'aninina. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar puasanya ya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita juga undang beliau ini seorang psikolog, juga anggota gugus tugas perempuan dan anak PDP Banten, sekaligus juga kita mungkin boleh sebut tokoh perempuan di Banten, Ibu Tia Rahmania. Assalamualaikum, Bu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu? Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah. baik. Dan tentu saja di studio Banten TV juga sudah hadir sejumlah mahasiswa-mahasiswi dan juga unsur masyarakat. Terima kasih sudah hadir semuanya. Boleh tepuk tangan kembali? Baik, mengawali perbincangan, saya ingin ke Ibu Sri terlebih dahulu. Bu, ada 55 perkara kasus perempuan dan anak di Provinsi Banten di awal tahun 2023 ini. Ini baru awal tahun ya, Bu ya. Belum nanti di akhir tahun Desember mendatang. Apa yang ingin Ibu komentari? Masih di awal tahun tapi kasusnya sudah mencuat begitu tinggi. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab kita bersama. Menurut saya semua stakeholder harus bekerja sama, bergotong royong untuk meminimalisir persoalan ini. Tanpa kerjasama, semua pihak, baik pemerintah maupun tokoh agama, masyarakat, semua pihak yang berkepentingan atas kelangsungan hidup perempuan dan anak, wajib hukumnya bersama-sama berjuang, bekerja sama untuk mengatasi persoalan yang terjadi ini. Kalau dibilang tidak ditangani secara serius, ini akan serius. Nah, ketika persoalan ini serius, pasti yang akan menjadi rugi yaitu masyarakat itu sendiri. Jadi saya berharap semua pihak mari bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah Ibu cukup prihatin dengan angka kasus yang baru awal tahun tapi sudah ada 55 perkara yang ditangani? Ya, prihatin pasti, karena miris pasti mendengarnya. Sudah tidak boleh lagi di abad ini sebenarnya. Masih ada rasa yang tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak. Ini peran orang tua, peran pendidik, peran semua pihak yang harus serius menyelesaikan persoalan ini. Bayangkan perempuan yang katanya lemah, tapi juga saya akan mengatakan bahwa perempuan tidak lemah sesungguhnya. Tapi kan terjadi dilemahkan oleh kita semua yang belum mau melihat bahwa perempuan untuk disayangi, tidak untuk disakiti. Anak pun demikian, untuk disayangi, tidak untuk disakiti. Ini menjadi tugas siapa? Tugas kita bersama. Di sebelah saya ada Ibu Nina, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, yang pasti punya tanggung jawab berat terhadap persoalan ini. Untuk itu, kita bersama mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan tentang persoalan yang apalagi kita sebagai perempuan nggak rela, nggak tega, dan tidak mau lagi mendengar persoalan itu masih ada di
Provinsi Banten. Oke. Mungkin itu. Baik, saya ke Ibu Nina. Bu, saya ingin Ibu mungkin menjelaskan atau mengkelompokkan yang dimaksud dengan kekerasan untuk perempuan dan anak tuh seperti apa? Mungkin jenis-jenisnya. Pasti ada banyak jenisnya ya, seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Nih, saya diberi kesempatan bisa gabung dengan Bunda Sri, dengan Bu Tia, dengan adik-adik semua. Ya, kalau kita berbicara kekerasan memang seksi. Karena hampir setiap saat, hampir setiap hari pasti bertanya nih, gimana perkembangan kekerasan? Kok tiba-tiba ada yang diperkosa? Tiba-tiba pemberitaannya pencabulan. Tiba-tiba juga terjadi terkait dengan seksual. Banyak. Nah, kalau kita melihat terkait dengan kekerasan, memang kalau pada dasarnya definisi kekerasan perempuan itu secara universal ya, itu tidak ada definisinya. Tapi di dalam PBB itu menyatakan bahwa deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan, nah di tahun 1993 mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender. Ya. Nah, yang berakibat atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan termasuk ancaman. Jadi ancaman tindakan semacam itu atau pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Nah, sekarang kalau kita melihat kriteria ya, tadi kan yang diminta kriteria atau bentuk-bentuk kekerasan. Ternyata lumayan banyak, mulai dari perkosaan. Nah, perkosaan atau percobaan perkosaan itu juga sudah masuk. Artinya ada hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Yang tidak disetujui bersama. Kalau disetujui berbeda ya. Nah, hal ini termasuk penyerangan terhadap bagian tubuh manapun yang menggunakan alat kelamin. Nah, itu dari bentuk kekerasan seksual. Jadi bisa perkosaan ini hampir rata-rata menimpa perempuan. Dan bahkan anak-anak pun sekarang sudah ada, anak maupun juga terutama yang tidak pernah kita tahu, ya ternyata pelakunya adalah yang paling dekat. Ternyata bisa ayah tiri, bisa ayah kandung, bisa gurunya, bisa tetangga, pamannya, banyak, dan itu terjadi. Itu baru dari aspek perkosaan. Sekarang penganiayaan seksual. Nah, ini juga ancaman fisik. Jadi secara seksual baik menggunakan kekerasan atau di bawah ketidaksetaraan atau kondisi pemaksaan. Nah, ini ada di eksploitasi seksual. Ada juga terkait dengan kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, ada penelantaran ekonomi, praktek bahaya. Jadi kategori kekerasan ya lumayan banyak. Cukup banyak sekali. Cukup banyak. Tapi Jadi memang kategori. betul Bu ya, ada 55 perkara di awal tahun ini yang ditangani oleh DP3KB. Ya, Itu menyebarnya di jenis yang mana digolongkannya yang paling banyak? ya, itu baru di bulan Februari. Oh, di di bulan Maret Februari. sudah nambah lagi. Belum Maret ini ya. Bulan Maret ya, hampir untuk menimpa anak ada 102 dan Sudah perempuan 102, 85 ya. Jadi nah ini barangkali kami itu yang artinya yang kita tangani itu yang kita selamatkan. Iya. Jadi siapapun yang mengadu, siapapun yang melaporkan, itu secara otomatis itu yang diamankan. Karena pelaku otomatis kita sudah kerjasama dengan APH, itu segera diproses, dan korban ya kita lakukan pendampingan dengan konselor, dengan psikolog, dan terus menerus sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi kalau urusan kekerasan itu urusannya penanganan,
berbeda dengan pencegahan. Iya. Jadi kalau pencegahan itu murah dalam arti kata ini kebutuhannya juga kebutuhan dasar. Nah, kalau sudah masuk kekerasan itu mahal. Nah, sekarang penanganan kekerasan kalau dari 5 klaster 24 indikator Kabupaten Kota Layak Anak itu hanya di 1 klaster saja, klaster 5. Sementara pencegahannya di klaster 1 sampai klaster 4. Nah, sekarang kembali lagi kalau kita berbicara terhadap karakteristik dan itu menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Kalau tadi Bunda Sri bicara, kalau tidak kita bersama menanggulangi ini ya nggak bisa. Nah, sekarang porsinya mulai dari mana? Apakah keluarga berperan atau tidak? Nah, itu juga paling penting. Sekarang apakah adik-adik juga tahu yang dimaksud kekerasan seperti apa? Nah, itu juga penting. Karena hampir rata-rata tidak mengenal usia untuk kekerasan ini. Ada yang KDRT, ada yang tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu lebih besar lagi kasusnya. Baik. Dan kasus TPPO ini sangat rapi karena dia udah lintas negara, kadang sudah ada jaringan-jaringannya. Nah, itu nah sekarang alhamdulillah undang-undang terkait dengan yang melindungi, yang mewadahi ini sudah ada undang-undang TPKS ya. Sehingga kami selalu menghimbau siapapun yang terkena kekerasan tadi kriteria tadi segera laporkan. Karena dilindungi. Sudah ada undang-undang yang sudah disahkan. Sudah ada undang-undang. Dan siapapun yang menjadi korban itu harus melaporkannya, begitu ya? Karena dengan melaporkan kan pelaku udah otomatis ditangani, korban apalagi. Nah, itu. Saya ke Ibu Tia. Bu, tadi kita mendengarkan pemaparan dari Bu Kadis, nambah ternyata ya perkara yang ditangani, yang tadinya kita ketahui 55, sekarang ada 102 perkara yang ditangani oleh DP3KB. Kalau menurut Ibu Tia sendiri sebagai seorang psikolog, pemerhati perempuan dan juga anak, apa sih faktor yang melatar belakangi adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di Banten? Nanti Bu dijawabnya. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait kekerasan seksual anak dan perempuan tinggi, apa peran pemerintah. Kita kembali lagi, tadi kita lanjutkan ke Ibu Tia yang sempat terpotong. Tadi dijelaskan oleh Bu Kadis bahwa saat ini ada sekitar 102 perkara kasus kekerasan perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3KB. Kalau Ibu Tia memandang ini, apa sebenarnya faktor yang melatar belakangi adanya kasus-kasus seperti ini di Banten, Bu? Ya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya bicara 102 kekerasan yang hadir di Banten. Saya yakin itu seperti gunung es, kuncup di atas tapi di dalam itu, di bawah itu lebih banyak lagi begitu. Dan kalau kita bicara kekerasan, khususnya kalau kekerasan itu kan banyak jenis ya, kekerasan seksual itu termasuk salah satu dari bagian kekerasan berbasis gender begitu. Nah, sesungguhnya bicara tentang manusia yang melakukan kekerasan, pada dasarnya manusia itu kebutuhan untuk agresif, kekerasan itu basic ya, basic instingnya kekerasan. Dalam konteks psikologi, manusia itu punya basic needs. Makan, minum, seksualitas, dan satunya agresivitas kekerasan. Nah, basic needs ini yang kemudian menjadikan sebenarnya perlu ada untuk survive sesungguhnya. Tapi tapi itu adalah basic needs yang mirip dengan instingnya binatang. Manusia itu bukan binatang, begitu. Kalau kita bicara tentang agresivitas, kita perlu itu untuk bisa survive. Pada masa lalu, manusia itu kan hidup di hutan belantara, keadaan yang purba, di mana kebutuhan untuk survive itu tinggi. Itu perlu ada gitu. Bicara seksualitas, itu juga dibutuhkan karena kita butuh untuk berkembang biak.
Tapi manusia kan sekali lagi bukan binatang. Kita punya value, kita punya moral, kita punya nilai-nilai yang membedakan dan logika rasional yang membedakan kita, serta hati nurani yang membedakan kita dengan manusia. Tapi kenapa ketika ada manusia yang melakukan hal tersebut, ya, padahal dia melakukan seperti binatang, itu banyak faktornya begitu. Mereka yang melakukannya bisa juga karena adanya satu keyakinan, ya, value tersendiri bahwa perempuan, misalnya kalau kita bicara kekerasan pada perempuan, itu subordinat atau di bawah dari laki-laki. Tapi overall hal yang paling mendasar adalah ini pelanggaran hak asasi manusia, begitu. Jadi ketika itu terjadi, maka tidak ada penghormatan satu manusia dengan manusia yang lain, sehingga muncullah adanya keinginan tuh untuk melakukan kekerasan pada pihak yang lain, gitu. Entah itu pada perempuan, entah itu pada anak sekalipun, gitu. Jadi mereka tidak cukup mampu, individu-individu ini tidak cukup mampu untuk mengontrol dirinya, membentengi dirinya dengan value, nilai moral, rasional yang membedakan dirinya dengan binatang, gitu. Jadi itu faktor yang paling dasar, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kemudian juga adanya value yang menempatkan orang itu, entah itu perempuan atau anak, pada sisi subordinat, di bawah, begitu, di bawah dirinya, sehingga dia merasa berhak untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang merugikan orang lain. Gitu. Berarti memang tidak ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, terhadap gender, khususnya tadi perempuan, salah ya? satunya. Salah satunya. Gitu. Baik. Saya ke Ibu Sri. Bu, Ibu memandang ini kasus yang sudah mungkin sekarang ditangani oleh DP3KB ada ratusan. Ibu, seperti apa harusnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya DP3KB, untuk membentengi mungkin ataupun menangani kasus-kasus ini seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Peran perempuan hari ini sudah mulai menggeliat ke atas. Banyak para pengambil kebijakan perempuan. Contohnya hari ini Provinsi Banten punya kepala dinas, ya, perempuan, yang menurut saya semakin hari semakin luar biasa. Bukan berarti Ibu Kadis tidak peka, tapi hari ini sudah mulai paham betul tentang bagaimana membantu meringankan beban masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Terbukti dengan beliau punya program, yaitu sosialisasi kekerasan dalam perempuan dan ke KDRT. Bagaimana menjaga anak-anak dari kekerasan. Beliau sudah lakukan dan menganggarkan dari APBD untuk kegiatan itu. Ini langkah maju. Dan kami pastinya Komisi 5 mensupport itu. Untuk tidak sekedar bahwa APBD ada hanya untuk program yang tidak bisa mengeksekusi persoalan rakyat. Harus mengeksekusi kepentingan rakyat. Ini baru yang namanya pemerintahan. Pemerintah harus hadir di setiap kepentingan rakyat. Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana kekerasan perempuan dan anak. Ini sudah tidak boleh terjadi. Kenapa faktor itu terjadi? Di lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga, belum 100% aman dan nyaman. Tadi Ibu Kadis sampaikan, ternyata yang melakukan pelanggaran kekerasan adalah orang terdekat. Yang harusnya menyayangi, mencintai, tapi justru pelakunya. Nah, mari bersama-sama. Bapak Ibu, apalagi nih ada anak-anak mahasiswa yang nantinya akan menjadi bapak dan ibu atas putra-putrinya. Mengasuh dan membimbing anak dengan penuh kasih sayang, itu kunci. Tidak lagi hari ini ada bapak galak terhadap anak, ibu galak terhadap anak. Hak asasi sebagai anak dilanggar oleh orang yang mestinya harus mencintai dan menyayangi. Untuk itu pasti kami berharap pemerintah harus tetap hadir
APBD dibuat untuk mengeksekusi setiap kepentingan rakyatnya. Dan Ibu Nina sudah melakukan itu. Nah, kenapa saya bisa sampaikan seperti ini? Saya sering diminta untuk berbicara ketemu masyarakat dengan tema yang sedang kita diskusikan. Ternyata banyak masyarakat yang bercerita belum lapor kepada Ibu Nina ini. Kenapa dia tidak berani melapor? Karena dianggap sebagai aib dalam rumah tangga ketika terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Bagaimana dia tidak berani, tidak mengerti hukum ketika harus melapor kepada pihak berwajib. Ternyata kasus ini saya temukan. Untuk itu, saya berharap dinas yang terkait di Provinsi Banten tidak hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, tapi APBD yang pro terhadap perempuan. Kenapa kita juga berbicara bahwa anggota DPRD harus 30% ada di legislatif? Karena untuk menyampaikan bahwa pemikiran-pemikiran perempuan untuk kepentingan perempuan, ibu dan anak akan terjawab ketika suara itu ada. Tapi ketika suara itu tidak ada, dinas dari mana informasi itu akan didapat kalau bukan dari masyarakat yang diwakili oleh anggota DPRD. Baik. Ada keterkaitan wakil rakyat, tokoh masyarakat, semua stakeholder. Mari bekerja sama, duduk bareng, selesaikan persoalan ini. Kalau tidak, akan berat. Akan terus saja. Tadi Ibu psikolog menyampaikan faktor-faktor yang menyebabkan itu. Untuk laki-laki, ada dong rasa kasih. Untuk bagaimana ketika menyakiti perempuan, menyakiti anak, itu tidak hanya sekedar berdosa, tapi ada rasa yang pastinya harus dimiliki oleh setiap laki-laki. Sedih rasanya kalau sudah berbicara tentang kekerasan perempuan dan anak. Karena ini kaum-kaum yang tidak berdaya secara fisik. Secara fisik tidak berdaya kalau diperlakukan dalam sebuah kekerasan. Baik. Artinya memang sebenarnya mungkin kalau kata Bu Nina tadi masih banyak yang belum terekspos. Tapi ini kan hanya perkara yang sedang ditangani. Di luar itu mungkin ada lagi begitu ya. Saya ingin ke Ibu Nina. Selama ini apakah memang dari ratusan kasus yang saat ini ditangani, apakah ini pure adalah laporan dari masyarakat atau korban, atau DP3KB sendiri yang menjemput bola? Seperti apa sih Bu? Ya, memang kami memberikan ruang pelaporan itu kemudahan baik dalam bentuk online ataupun datang langsung. Ada untuk pengaduan dari kementerian juga sudah menyiapkan di Sapa 129. Di kami juga lewat aplikasi Simanis atau sistem menangani pengaduan perempuan dan anak. Ada juga yang datang langsung ke kantor ya. Iya. Dan gerak cepat ini ya kita menanggapinya dengan penjangkauan dan juga pendampingan dan penanganan. Nah itu alur mungkin ya bagaimana untuk melaporkan ya kalau misalkan takut secara offline ketemu ya bisa melaporkan secara online biar tidak diketahui, dan yang melaporkan juga bisa saudaranya, bisa tetangganya, bisa siapa saja. Yang pasti ya perlindungan khusus untuk perempuan dan anak itu yang menjadi target agar mereka ya bisa aman, nyaman, sebagainya. Nah sekarang fungsi dari kami dengan dibentuknya UPTD, nah ini
pemerintah hadir, tadi yang sampaikan Bunda Sri, pemerintah hadir untuk bisa memberikan penanganan, baik itu dari penanganan hukumnya, pemenuhan haknya, dan juga bagaimana pendampingannya. Karena untuk satu kasus lumayan waktunya. Untuk kasus perkosaan aja bisa 2 tahun sampai 4 tahun ya Bu. Betul. Ya. Tergantung. Satu anak itu. Kalau tidak disembuhkan, nah ini khawatir dia yang akan menjadi pelakunya. Jadi betul-betul ini satu PR ya, PR bersama bahwa kekerasan itu menjadi urgent. Dan untuk anak-anak saja, bullying di sekolah itu bisa menghancurkan hidupnya. Dia bisa nggak mau sekolah, atau kemarin bahkan ada yang coba-coba istilahnya gantung diri, itu anak-anak. Itu dari aspek bullying saja, belum dari yang lain. Jadi banyak sekali. Kita bisa menyimpulkan bahwa satu kasus itu tidak langsung tertangani, langsung selesai begitu ya. Karena masih banyak jenjang yang harus ditempuh begitu. Saya ingin ke Ibu Tia kembali. Tadi kan memang di awal dijelaskan Bu Nina ataupun juga Bu Sri menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini memang juga ada beberapa yang terjadi di lingkungan keluarga. Sehingga lingkungan keluarga sendiri tidak dirasakan nyaman ataupun juga aman. Mengapa sih Bu hal itu terjadi? Ditahan dulu Bu ya. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait kekerasan seksual anak dan perempuan yang terbilang tinggi di Provinsi Banten. Kita kembali lagi ke Ibu Tia, seorang psikolog dan juga pemerhati perempuan begitu. Bu, kasus kekerasan ini masih juga terjadi beberapa diantaranya di lingkungan keluarga. Sehingga lingkungan keluarga itu boleh dibilang tidak lagi merasa aman ataupun juga nyaman. Mengapa ini masih terjadi Bu? Ya. Fenomena bahwa kekerasan seksual bahkan terjadinya malah di ruang yang kita pikir paling aman, yaitu keluarga, itu adalah fenomena yang memang nyata adanya gitu di masyarakat. Saya sendiri juga pernah menangani kasus tersebut, yang mana seorang anak perempuan mendapatkan pelecehan itu oleh omnya, yang merupakan orang yang dia kenal. Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimanapun kadang ada kelalaian anggota keluarga juga terkait dengan hal ini. Kelalaian dianggap bahwa keluarga adalah tempat yang aman, tempat yang nyaman, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak patut untuk diwaspadai begitu. Sesungguhnya di sini kita bisa lakukan tindakan preventif gitu. Ketika seorang anak sudah berada dalam masa akil balik misalnya, kita kasih sex education, bagaimana dia harus menjaga dirinya, tubuhnya, bagaimana dia harus bersikap pada lawan jenisnya, bagaimana dia memposisikan diri ketika berpakaian ataupun dengan atribut-atribut tertentu di dalam keluarga, itu juga sebenarnya adalah hal yang penting dalam upaya mencegah masalah-masalah kekerasan seksual bahkan di dalam rumah sekalipun begitu. Termasuk juga kehadiran orang di luar keluarga, walaupun dia juga adalah keluarga kita, keluarga jauh, itu juga perlu diajarkan pada anak bagaimana harus bersikap pada mereka. Dan yang lain adalah ajari anak tentang keberanian berbicara. Karena kadang-kadang anak juga tidak mau berbicara karena takut begitu. Yang melakukan omnya, badan lebih besar, dia laki-laki, kemudian juga mungkin terlihat lebih dominan dibanding ibunya sendiri. Ibunya mungkin tidak kuasa di sini. Jadi ada peran relasi kuasa nih yang terjadi dalam keluarga. Nah, ini juga adalah hal yang perlu diwaspadai dalam konteks ini. Jadi dimanapun itu, lembaga manapun, keluarga yang sedianya adalah tempat paling aman bagi anak ataupun anggota keluarga perempuan sekalipun, bisa sekali terjadi masalah kekerasan seksual. Suami istri pun juga dalam undang-undang terbaru ini, ketika seorang perempuan tidak bersedia melakukan hubungan seksual misalnya dengan suaminya, dan suaminya memaksa, itu bisa dikatakan sebagai satu bentuk tindakan kekerasan seksual, yang mana hal itu dulu dianggap lumrah karena kan saya istri atau dia istri saya begitu. Jadi ini yang
apa yang perlu kita perhatikan kembali, perlu kita cernas kembali, dan sebagai anggota keluarga kita juga harus mewaspadai. Begitu juga menurut saya masyarakat yang ada di sekitar keluarga, masyarakat sebagai komunitas lain di luar keluarga itu juga harus saling aware dan juga care dengan satu sama lain anggota masyarakatnya. Ketika di satu anggota keluarga itu kita lihat adanya masalah, seorang anak murung, anak tetangga murung, barangkali tetangga yang lain harus tahu, perlu tahu bertanya gitu. Walaupun memang dalam budaya kita masalah pribadi keluarga tidak diinginkan untuk diikut campuri oleh anggota masyarakat yang lain, tapi sesungguhnya kita berhak. Karena apa? Karena atas asas kemanusiaan tadi. Jangan sampai terjadi anggota keluarga yang lain yang merupakan tetangga kita ternyata punya masalah-masalah yang sangat sensitif seperti itu. Karena betul sekali tadi yang seperti disampaikan Bu Kepala Dinas, itu efek psikologisnya luar biasa. Terbawa sampai dewasa sekalipun gitu. Yang utama peran siapa untuk menjaga ini? Artinya mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu harus siapa perannya? Kalau kita bilang hanya satu faktor atau satu orang, satu bagian yang punya peranan penting, tidak. Semua unsur, anggota keluarga, orang tua, kemudian juga bahkan komunitas masyarakat, pemerintah, bahkan struktur perguruan pendidikan pun juga punya peranan besar. Karena kalau kita bicara individu, anak sekalipun, mereka itu kan waktu terbesarnya juga ada di sekolah. Jadi guru juga punya peranan loh, komunitas, aktivitas akademika, komunitas sekolah itu juga punya peranan besar untuk memastikan bahwa anggotanya itu teramankan, terselamatkan, dan peduli dengan masalah-masalah seperti ini. Seperti itu. Oke, baik, saya ke Ibu Sri. Bu, dari ratusan kasus saat ini yang tengah ditangani oleh DP3KB, mungkin juga ada beberapa kasus lain yang belum terungkap. Bagaimana mungkin Ibu sebagai wakil rakyat begitu agar sama-sama merangkul masyarakat ataupun juga korban agar mereka mau melaporkan kasus-kasus yang mungkin saat ini mereka sedang jalani? Baik, terima kasih. Ini terjadi. Dari saya bertemu dengan masyarakat, bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, ketika kami sosialisasi tentang kekerasan perempuan dan anak, muncullah pertanyaan dan pernyataan dari masyarakat, khususnya para perempuan, ibu-ibu. Dan ketika kami beri penjelasan bahwa ketika menemukan kasus ini harus melaporkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan punya wadah, tempat untuk melaporkan kasus ini. Ada psikolog, ya Ibu Nina ya. Ada peran hukum yang ada di dinas yang nantinya akan menyelesaikan. Saya sudah sampaikan kepada masyarakat dan mudah-mudahan akan ada keberanian dari masyarakat untuk menyampaikan persoalan tersebut. Dan masyarakat pun bercerita bahwa ada sesungguhnya kejadian ini, namun kami tidak berani melaporkan. Peran penegak hukum juga harus bersosialisasi semestinya, bersama-sama. Pihak keamanan baik dari Polsek, Polres, dan seterusnya menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau dulu ada yang namanya kadarkum, ya Bu ya, sekarang mestinya harus ada. Persoalan apa yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Ada perda, ada undang-undang yang harus disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten alhamdulillah melalui DPRD-nya melakukan juga sosialisasi peraturan daerah. Dan kami sering membawakan tema kekerasan dalam rumah tangga. Ini kalau saja sosialisasi itu sering dilakukan, edukasi sering dilakukan kepada masyarakat, akan muncul keberanian para perempuan. Bagaimana perempuan berani melawan
Tidak dia. Perempuan harus berani menjaga dirinya. Berkawan boleh dengan laki-laki. Tapi juga harus ada sebuah keberanian untuk melawan kekerasan. Kalau perempuan juga tidak berani melawan kekerasan, agak berat juga perjuangan kita. Jadi untuk itu melalui media ini saya berharap, tentunya kami semua berharap bahwa masyarakat sudah mulai bangkit melawan terhadap kekerasan. Mungkin Jangan menjadi perempuan yang lemah jangan begitu ya. menjadi perempuan yang lemah. Baik, hidup perempuan. Kita kasih kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, boleh silakan berdiri sebutkan namanya. Ya, langsung saja boleh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Yasinta Bella dari UIN Banten. Izin bertanya, apakah ada regulasi yang tepat dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan? Bagaimana di Provinsi Banten sendiri, adakah regulasi daerah? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya boleh silakan berdiri sebutkan namanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardi dari SMK PGRI 1 Kota Serang. Oh, dari SMK ya? Ya. Baik, silakan. Menurut Ibu selaku tokoh masyarakat, apakah pemerintah sudah menjalankan perannya untuk menangkan bahkan mencegah kasus kekerasan ini? Oke, terkait lebih ke peran pemerintah begitu ya. Terakhir silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasywa Hamidah. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga saya kebetulan Duta Anak Kota Serang 2021, juga dari Forum Anak Kota Serang. Izin bertanya kepada Dinas DP3KB, jika perempuan mendapat aksi kekerasan dari orang terdekat, apa kiat-kiat khusus agar korban berani melaporkannya? Mengingat banyak korban yang justru takut bahkan malu untuk melapor kasus kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Juga ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Ibu tentang stigma bahwa pelecehan seksual menyalahkan pakaian khususnya pada wanita, sedangkan tidak semua orang beragama berkepercayaan Islam dan memakai hijab, dan bahkan tidak jarang ditemui ada juga korban yang ia seorang Muslim dan memakai hijab. Terima kasih terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih kembali. Dan pertanyaan tadi akan dijawab di segmen akhir usai jeda berikut ini. Tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini adalah segmen akhir, tentu saja kita masih membahas terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Banten yang terbilang tinggi. Baik, tadi ada sejumlah pertanyaan dari audiens di sini. Pertanyaan pertama itu mungkin kita tujukan untuk Ibu Sri. Apakah ada regulasi yang tepat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan? Dan bagaimana di Provinsi Banten sendiri regulasi seperti apa, Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, mempertanyakan apakah kita punya regulasi. Kita punya Perda nomor 9 tahun 2014. Dan Provinsi Banten memiliki UPTD yang khusus menangani persoalan kekerasan perempuan dan anak. Untuk itu kami berharap semua unsur masyarakat, hari ini kita ketemu dengan mahasiswa, mahasiswi, untuk menjadi semacam PR ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa kalau ingin meminimalisir persoalan kekerasan perempuan dan anak, mari bersama-sama. Tetap harus bersama-sama, tidak bersama-sama tidak mungkin. Untuk menyampaikan, ketika ada kasus melaporkan. Pasti diterima dengan baik oleh Ibu Nina selaku Kepala Dinas. Sudah komplit di sana,
untuk menyelesaikan itu. Dan kerahasiaannya pun terjamin untuk tidak diketahui masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa sekalipun ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penindakan kasus, tapi ketika masyarakat tidak mau peduli dengan sesama, ada kawannya, aku tadi nakalin lo sama si A, temannya diam saja, tidak ayo melapor, tidak bisa kamu dilakukan dan lain sebagainya. Nah, kepedulian seperti itulah mulai ada rasa itu kepada laki-laki, kepada perempuan sama. Sudah tidak lagi kita di negara Republik Indonesia yang sudah semakin hari semakin maju. Perkembangan media sosial yang luar biasa ini yang harus ditangkap positif oleh kita semua. Banyak faktor yang menyebabkan kasus-kasus itu terjadi. Kita pasti sedih ketika cerita tentang kekerasan. Anak-anak kecil itu ketika diapa-apain oleh yang lebih besar tidak akan pernah melawan. Ya. Ini yang kejam. Ini yang harus bagaimana tidak terjadi. Omnya, bapak tirinya, justru ada lagi yang lebih gawat. Ayah kandungnya memperlakukan putra-putrinya sedemikian rupa. Tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti bahwa ada hak anak yang wajib dilindungi. Ada hak anak yang wajib dihormati. Hak asasi manusia tidak hanya untuk orang dewasa, namun ada anak-anak yang punya hak asasi juga. Betul. Yang harus dihormati dan dilindungi. Mungkin itu. Baik, artinya memang peranan semua pihak untuk menangkal kasus kekerasan ini tentu saja ya. Pertanyaan kedua tadi terkait upaya yang serius atau pendekatan yang lebih komprehensif di tengah masyarakat. Mungkin ini ke Ibu Tia, apakah pemerintah sudah menjalankan perannya untuk menangkal bahkan mencegah kasus kekerasan ini? Menurut Bu Tia seperti apa? Baik, kalau kita bicara dan mengevaluasi pemerintah, kita melihat bahwa memang sudah ada usaha ya dari pemerintah untuk semakin berupaya keras menangani masalah-masalah kekerasan seksual ini maupun kekerasan berbasis gender. Karena kita tahu peranan pemerintah itu mulai dari pendampingan, kemudian juga upaya pemulihan, kemudian juga memotivasi korban, kemudian juga mencoba untuk membantu dukungan dari segi aspek hukum dan sebagainya. It's not easy at all gitu. Anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memang di tahun 2023 ini naik 25 miliar, 9,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain ini masih relatif kecil. Terima kasih dengan Komisi 8 DPR RI atas upaya dan dukungannya terkait dengan hal ini. Gitu. Tapi bagaimanapun kita semakin melihat, tadi saja diceritakan di Banten dari tadinya 50-an kemudian jadi 102 di bulan Maret ini, berarti 2 kali lipat. Bagaimana dengan seluruh Indonesia gitu? Artinya nggak cukup gitu. Kita tetap harus berupaya keras. Kalau kita tadi bicara ada lembaga-lembaga yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu korban dan sebagainya, ahlinya seperti apa? Mencari psikolog, dokter untuk membantu penanganan itu nggak mudah. Begitu. Jadi memang ini PR panjang buat kita, bersama-sama kita harusnya bisa berintegrasi bersama, tidak bisa hanya mengharapkan para profesional, kita pun dari masyarakat sesungguhnya bisa membantu gitu. Mulai dari mewaspadai, mempedulikan, melihat apabila ada masalah dan kemudian mendorong membantu korban, melindungi kerahasiaannya dan membantu mengarahkan dia untuk terhubung dengan pihak yang bisa membantu, itu juga sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tidak perlu ahli untuk hal itu, tapi kami ataupun pihak-pihak formal yang memang diberikan amanah untuk menanganinya perlu didukung erat, perlu didukung oleh legislator dengan keberpihakan regulasi maupun anggaran, kemudian juga peraturan-peraturan yang dibuat.
Jadi menurut saya masih perlu terus untuk memberikan dukungan terkait dengan kasus kekerasan seksual dan pada perempuan maupun anak ini. Baik, pertanyaan terakhir tadi, saya lupa namanya. Tapi terkait jika perempuan mendapatkan aksi kekerasan dari orang terdekat, apa kiat-kiat khusus agar korban berani melaporkannya? Karena memang mengingat banyak korban yang justru enggan melaporkannya, tadi disebutkan Ibu Nina sama Ibu Sri karena mungkin aib begitu kan ya. Lalu kemudian juga bagaimana stigma pelecehan seksual yang justru menyalahkan misalnya busana perempuannya sendiri. Seperti apa Bu Kadis? Ya, yang pertama kali ya untuk bagaimana melaporkan ya. Nah ini sekaligus saya juga mengajak untuk melaporkan apa yang menjadi kekerasan yang menimpa. Ini menjadi satu satu penyelesaian di anak itu sendiri. Kalau misalkan malu, kalau misalkan aib dan itu tidak terlaporkan, dikhawatirkan akan terus terulang dan tidak selesai terus dan akan menimpa pada yang lainnya karena sudah aman, tidak dilaporkan, tidak dilakukan, dia akan berbuat terus dan akhirnya merugikan kita sendiri. Nah, mengapa harus dilaporkan? Karena pasti si pelaku itu otomatis ranahnya dari APH, aparat penegak hukum, dari UPPA. Nah, untuk korban pasti pendampingan. Tapi kalau dibiarkan atau bahkan ada damai gitu ya, karena orang terdekat itu juga nggak bisa. Karena kita sudah ada aturan undang-undangnya. Kalau dibiarkan ya bahayanya dia akan mengulang, akan terjadi terus. Nah, sekarang yang kedua, terkait dengan anak usia 3-4 tahun. Kalau dulu tidak pakai baju, gempa lucu ya? Lucu. Ternyata terjadi. Jadi sekarang anak kecil pun dipakaikan baju kalau untuk perempuan. Nah, kalau menyalahkan terkait dengan fashion, busana, itu memang ada dari aspek art, seni, ada juga dilihat dari aspek agama, ada juga dilihat dari aspek budaya, ada juga dari sosiologi dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan contoh usia anak itu sendiri, bahwa zaman dulu 3-4 tahun nggak masalah rali-rali, cuman pakai celana dalam lucu, sekarang kan tidak bisa. Nah, kalau diartikan kepada yang sekarang, nah bagaimana kita menggunakan pakaian dengan yang sopan, yaitu ya yang paling dianjurkan ya, disarankan. Nah, sekarang bagaimana untuk tidak mengundang terhadap tadi, mungkin ada yang merasa bahwa ini seksi dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi kepada kodrat kita. Kalau memang dengan berpakaian, kalau perempuan gamis itu juga menjadi cantik, ya kenapa nggak bisa dilakukan itu? Jadi memang ada momen-momen yang di panggung seperti apa, dipakai keseharian seperti apa. Saya sendiri ke kantor kan ada seragamnya, hari Kamis ada batiknya. Jadi itu yang mungkin kita sepakati, keluarga, masyarakat, siapapun. Nah, satu lagi saya ingin melibatkan bentuk pencegahannya, bagaimana pelibatan peran anak, peran mahasiswa, peduli anak dan perempuan, peran lembaga pendidikan, sekolah ramah anak, pesantren ramah anak. Nah, itu juga menjadi penting, dan juga bagaimana ruang publik keterlibatan di dalam pencegahan itu sendiri. Memang saling harus mengingatkan. Banyak pihak yang terlibat untuk Saling mencegah mengingatkan ini dari ya. pakaian saja Iya, sudah saling baik. mengingatkan. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebenarnya
Masih banyak mungkin pertanyaan yang ingin saya pribadi sampaikan begitu ya. Tapi waktu sudah terbatas. Terima kasih banyak Ibu Tia, Ibu Nina dan juga Ibu Sri atas kehadirannya. Dan terima kasih juga untuk mahasiswa-mahasiswi dan juga unsur masyarakat yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV. Dan tentu saja terima kasih banyak pemirsa Banten TV sudah menyaksikan forum dialog. Kita harus bersama-sama mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan jika itu memang terjadi, maka tentu kita juga harus berani melaporkannya kepada pihak yang berwenang tentu saja. Saya Lilik Hulwatunimah dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.